satu-satu. Satu-satu. Sik. Eh, Siapa jenenge? Kamu bikin sendiri aja deh, beta. Kelamaan nanti. Ntar. Kenapa? Oke, yuk. Satu-satu ya. Kata. Beata, halo. Kak, Beata. Iya, halo Pak. Iya, Oke, ini di chat saya kirim linknya ya. Silahkan dibuka terus buka bikin folder atas nama kamu ya. Nama baik Pak. sesuai dengan nama dan NIM. Ya, Baik, terus siapa terima lagi? kasih Pak. Siapa tadi? Andika belum bikin. Belum. Emailnya apa? Belum ada link. Emailnya apa? Emailnya 25 101 101 0. Oke. Seharusnya Diano ada sih di email kalau mau. Chat. Ya, udah. Ya, dibuka. Siapa lagi yang emailnya apa, Sin? Hah? 25 10 2 4. Kok enak namanya? Oke, sudah, silakan dibuka. Oleh Andrea. Hah? Kamu belum? Baru? Pindah? Oh. Laras? Udah nggak Laras? Adam Zakaria. Kok ini banyak yang bikin? Oh, kemarin dibikin Pak Heru ya. Adam Zakaria ada nggak? Adam nggak ada. Zakaria. Oke. Laras Sabila nggak ada. Saya Pak. Oke, berarti ini tak transfer. Tadi siapa lagi yang belum ya? Apa? Anissa siapa? Anunya 25 11079. Sudah ada kok. Loh, kamu yang bikin sendiri kok. Coba dicek. Siapa? Hah? Apa? Safira belum ada Safira. Oke. Emailmu 25 10 11 087. Udah? Yang tadi sudah bikin kah? Siapa itu tadi? Sudah bikin?
Sudah? Yang baru-baru itu udah ngisi? Oke. Eh, kemarin ada yang ditanyakan nggak berkaitan dengan Google Form? Ada masalah? Aman? Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjut hari ini. Ada yang menanyakan Pak apa? Oke, cek. Namamu siapa? Fortina. Ini yang kenalan atau survei minat beli yang mana? Oh, yang bawah. Oke. Terus kita lihat lanjutkan. Batas upload file tercapai. Batas upload file tercapai. Ini ada kemungkinan ketika kamu setting ya, upload filenya itu dibatasi 1 GB. Ini ya? Oke, oh, di disable. Maksimal 1 dan ukuran file maksimal 1 GB. Oke, kalau apa mau kirim foto JPG, PNG, pilih yang centang yang ini, yang foto ini. Kalau gambar itu biasanya SVG dan kawan-kawannya. Coba dicentang fotonya, terus pilih apa upload lagi dalam format JPG atau PNG bisa. Dan kayaknya filenya gede-gede deh ini. Kok tadi ada keterangannya apa jenenge? Batas apa kirimnya tercapai, terpenuhi. Tadi ada warning deh. Nah ini. Nah, dan karena apa filenya sudah 1 GB, batas upload file telah tercapai, tidak bisa menerima jawaban lagi. Kalau mau lanjut, coba ini diganti 10 GB biar bisa terima. Tapi kok lucu ya, filenya gede banget. Nilai file teman hingga 1 GB file diubah menjadi ini dijadi 10 GB. Oke. Atau nanti filenya bisa dihapus-hapusin biar. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada? Oke. Ini ya Pak, ini ada yang tanya apa enggak? Oh enggak. Oke, selanjutnya. Ini biar tertata lebih rapi ya. Biar sama juga kayak teman-teman yang di kelas reguler, tolong Google Form-nya itu dipindah ke folder bernama tugas 2. Jadi contohnya ini yang hari Selasa. Nah, oke, hari Selasa Aditya Aji. Nah, ini ada tugas 1 kemarin tuh dia upload foto, tugas 2-nya dia belum ngerjain berarti ini. Airina. Ada tugas 1 sama tugas 2. Tugas 1-nya upload foto, tugas 2-nya dia bikin apa channel ini Google Form. Nah, oke teman-teman masuk ke foldernya masing-masing. Terus kemudian buat folder bernama tugas 2. Oke, tugas 1-nya kan kemarin nggak ada. Tugas 2 langsung. Yang di online juga ya. Oke. Tadi yang nambah-nambah folder sudah selesai ya? Saya hapus.
Sudah? Sudah semuanya? Belum, Oke. Pak. Oke. Bentar. Sudah? Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, Kak Amanda belum ya? Oke, kita akan masuk ke folder 3. Kita silakan buat folder 3. Tugas bikin folder baru bernama tugas 3. Tugas sip. Abdullah sip. Nah, Oke, tugas 3-nya sekarang kita buat Google Sheets. Bikin Google Sheets. Spreadsheets. Oke. Sudah? Sudah buka spreadsheets? Google Sheets. Spreadsheets kalau di Microsoft. Oke. Pernah dengar worksheet sama workbook nggak? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya worksheet sama workbook? Yang di depan, yang di online juga boleh jawab loh ya. Ada yang tahu? Bedanya worksheet sama workbook. Oke. Atau ada yang tahu sheet artinya apa? S-H-I-T. Sheet. Sheet. Oke. Ada yang tahu? Sheet. Apa? Sheet. Sheet adalah lembar. Jadi kalau sheet 1 berarti lembar. Sheet 2, kedua. Sheet 3. Nah, kalau worksheet lembar kerja, ya, work kerja, sheet lembar. Jadi lembar kerja. Kenapa kok dibilang worksheet? Karena ini ada satu lembar yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan kenapa kok dinamakan workbook? Kadang-kadang kan juga orang bilangnya workbook. Nah, workbook karena dalam satu aplikasi itu tidak hanya terdiri satu lembar saja, tapi melainkan ada banyak lembar. Nah, kebetulan ketika kita buka spreadsheet, itu dia hanya buka satu lembar saja. Terus gimana cara nambahkannya? Ya tinggal tambahin aja di sini. Ada tanda plus. 1, 2, 3, 4. Bisa ditambah sebanyak yang dibutuhkan. Oke. Sama kayak namanya buku, sebuah buku itu terdiri dari beberapa lembar kan. Nah, ini juga karena terdiri dari beberapa lembar dan dijadikan satu, akhirnya bernama menjadi workbook. Ya, buku kerja. Kamu enggak buka? Udah dibuka? Oke. Oke. Nah, worksheets lembar kerja itu biasanya itu berkaitan dengan angka, terutama di bidang akuntansi buat laporan keuangan. Itu biasanya pakai spreadsheet, lebih memakai spreadsheet daripada Google Doc atau Microsoft Word. Karena apa? Yang dimasukkan di dalam worksheet ini sepanjang itu angka bisa diolah, ya. Diolah itu maksudnya di mana ia nanti mau dijumlahkan, diperkalikan, dibagi dan sebagainya itu bisa dilakukan, ya. Sepanjang
yang diisi adalah sebuah angka. Nah, tampilan awal dari worksheet itu layaknya sama dengan spreadsheet sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Ada main menu yang terdiri dari file, edit, tampilan, sisipkan, format, dan lain sebagainya. Terus juga ada quick access yang berbaris di sini, akses cepatnya. Nah, terus ada name file. Nah, yang berbeda itu adalah di bagian bodinya. Nah, kalau di Google Doc atau lembar-lembar kerja yang lain itu aplikasi-aplikasi itu kita disediain sebuah kertas kosong, kayak sebuah kertas kosong. Kalau ini bukan sebuah kertas kosong, melainkan ini sebuah tabel. Yang namanya tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Nah, yang kolom yang mana? Yang ke bawah. Hah? Yang ini. Ini. Inikah kolom? Ini kolom baris. Baris. Ini baris pertama, baris kedua, 3, 4, 5. Berbaris. Nah, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Jadi kalau teman-teman tolong di blok baris kelima, teman-teman tinggal klik 5 aja. Sedangkan kolom itu biasanya di inisialnya adalah pakai huruf. Kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom G. Seperti ini. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Ya. Jadi ini ada kolom dan di sini ada baris. Nah, ini disebut sel. Nah, alamat dari ini, kalau saya minta teman-teman pergi ke sel yang ini. Sel yang ini yang mana, Pak? Itu ada alamatnya. Alamatnya biasanya penyebutannya adalah kolom dulu baru baris. Jadi ini berarti sel ini alamatnya di mana? D5. Oke, kalau teman-teman saya minta untuk pergi ke sel B10, berarti ini B10. Seharusnya di sini. Sel B10 seperti itu. Kalau saya minta teman-teman pergi ke sel Z125. Ada yang masih geser. Nah, geser ABCD geser. Nah, Z125. Z125. Oke. Nah, bagi yang masih geser sini ke kanan. Terus ke bawah. Nah, oke. Yes. Teman-teman bisa menggunakan jalan pintas. Jalan pintasnya di mana? Nah, di sebelah kiri, di bawahnya quick menu itu ada namanya nama sel, ya, kotak nama di sini ya. Teman-teman tinggal masukin aja. Pengen ke sel Z125, tinggal klik aja ketik aja Z125. Dia akan langsung pergi ke sel Z125. Oke. A1. Sudah? Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Lanjut. Yang di online nggak ada pertanyaan? Udah. Nggak ada, Pak. Oke. Ini kode. Selanjutnya, untuk memasukkan, bentar, ada yang ditanyakan kah? Oke. Untuk masukkan angka ke dalam sel, itu teman-teman bisa klik 2 kali pada selnya langsung. Jadi kalau saya minta teman-teman masukkan angka 1 di kolom di sel B2. Jadi teman-teman pergi ke B2, oke, diklik 2 kali ke B2, terus masukkan
angka 1. Sini. Sudah? Sudah. Nah, terus kemudian di sel B3 masukkan angka 3. Oke. Nah, B3. Dengan urutan yang sama, tolong masukkan angka dari B2 sampai B150 dengan selisih angka yang sama. Oke. 150. Habis sampai sel B150. Oke. Kita cari manual dulu. Ini. Oke. Sudah? Oke. Berapa angka di sel B150? 200? 297. Ada yang bukan 297? Adakah? Nggak ada? Aman? Aman ya? Sampai apa? Sampai nanti? Oke. Harusnya sama sih. Kenapa? Hah? Oh, dingin. Ya Allah. Sen, remote AC. Kedinginan. Ya, dia ngetin. Berapa itu? 16. Oh iya. Oke. Dijadiin 24 ya, 23 ya. Itu iya, itu nggak bisa dibuat lurus ah, biar nggak Nah, sudah? Oke. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, ya. Tapi di kolom C2 masukkan huruf B dan sel B3 huruf B. Apa? C2-nya huruf, makasih ya. C2-nya huruf A, C3-nya huruf B. Oke. Lakukan hal yang sama. Kira-kira yang keluar huruf apakah? Apakah B, C, D, F, G, J sampai Z? Enggak. Tapi yang keluar adalah AB. Kenapa kok AB? Hah? Kenapa? Kok bisa? Kenapa kok AB? AB. Ya, karena itu adalah huruf. Kalau angka bisa diolah, cuman kalau huruf dia patternnya akan mengulang apa seperti yang dimasukkan di awalnya. Kalau AB ya AB. Kalau ABC nanti jadi ABC seperti itu. Beda kalau dengan angka. Angka pun kalau seandainya kita ubah mulai dari 5 sama 10, dia akan ngikut patternnya. Nah, seperti ini. Ya. Beda kalau huruf dia hanya mengulang antara A sama yang di
Sel pertama sama sel yang kedua. Ya. Dan kita tahunya sel ini isinya bisa diolah atau enggak itu dilihat selain dari hurufnya itu bisa dilihat dari alignment. Alignment itu bahasa Indonesia apa? Rata. Dia kalau angka secara otomatis tanpa kita merubah alignmentnya, dia akan nyender ke kanan, mepet ke kanan. Ya. Sedangkan kalau huruf itu dia nyender ke kiri. Ya. Alignmentnya sender ke kiri. Kok lupa aku tadi. Apa namanya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya. Tolong di sel D2 dimasukkan angka 12.725. 12.725. Oke. 12.725. Sudah? Nah, di sel D3 tolong dimasukkan angka sebesar 189.477. 189.477. Ting 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 ting. Tetetet. Panggilan, panggilan. Oke, sudah. Sekarang kita drag ke bawah. Berapakah angka di sel D150? Berapa? 261. 26 juta atau 2.600.000? 20. Oke. Kenapa kok bingung? Kenapa kok bingung? Itu 26 juta atau 2.600.000? Oke. Karena itu tidak ada tanda bacanya. Alat bantu untuk membaca ini lebih mudah. Nah, di di Excel sama di spreadsheet itu ada, kita bisa mengatur agar itu ada tanda bacanya seperti kita biasa membaca angka yang diatur dengan alat baca yaitu tanda titik. Nah, kalau ribuan kan setiap 1.000 pasti ada titik di depannya. Ya. Nah, biar mudah kita atur formatnya di kolom D. Nah, kolom D berarti kita blok kolom D-nya dulu. Nah, kemudian kita pilih menjadi angka formatnya. Nah, nanti akan muncul tanda batu titik pemisah ribuan seperti itu. Nah, kalau seperti ini jawabnya akan lebih mudah karena apa? Ada alat batu titiknya. Ada 2 titik ribuan, berarti itu angka jutaan. Nah, jadi di kolom di sel B150 bernilai 26.172.021 rupiah. Oke, nah, Pak, saya nggak butuh sennya, 0,00 itu kayaknya teman-teman nggak tahu sen ya. Dulu saya masih cepat mengalami mata uang sen nih waktu SD ya, 1 sen 5 sen. Sekarang sudah nggak ada. Nah, oke, ini adalah
sen. Kalau nggak butuh gimana Pak? Ya udah dihapus aja. Caranya gimana? Di sini ada zero decrease sama apa menambahkan nol atau mengurangi nol. Kalau ini mengurangi. Kalau yang sebelah kanan itu menambahkan. Jadi kita tujuannya adalah mengurangi. Jadi kita klik tik-tik. Sudah. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya, Pak, iki kalau mata uang itu biasanya ada yang namanya rupiah, ya, atau dolar. Kalau currency-nya adalah mata uang Amerika. Nah, cara nambahnya gimana? Tinggal ini sih ada jalan pintasnya pakai dolar seperti ini. Tapi kita kan nggak pakai dolar. Kita pakainya adalah rupiah. Pilih aja di sini. Oh, di sini ternyata masih dolar. Nah, kalau dolar, bentar. Kalau dolar berarti kita tinggal pindahkan di mata uang khusus. Nah, cari aja Indonesia. FGHI. DFGHI, FGHI, JKGH, loh, JKLMN. Euro Baht Thailand, rupiah R, JKLMN UPHRS, rupiah Indonesia, terus terapkan, nah, dah, dia menjadi rupiah. Oke, bentar. Tolong diperhatikan. Ada nggak punya teman-teman yang titiknya dalam format angka koma? Titik ribuannya. Kalau saya kan pakai titik. Nah, titik kan 26 juta, 25 juta itu pemisahnya pakai titik. Ada nggak yang pakai koma? Nggak ada ya? Udah, berarti semuanya dalam format bahasa Indonesia. Kalau masih pakai koma, berarti masih dalam format bahasa Inggris. Kalau format bahasa Inggris gimana? Ya tinggal diatur aja pengaturannya untuk lokalnya. Diganti bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Pak, oke. Yang sini itu kan kalau dalam penulisan akuntansi mata uang rupiahnya itu biar kelihatan rapi dan mudah bacanya itu RP-nya nggak nempel. Kalau apa namanya kita buat bukti pembayaran mungkin nempel seperti itu ya, pernyataan kwitansi itu uangnya berapa, nah itu biasanya rupiahnya nempel. Cuman kalau laporan keuangan biasanya rupiahnya itu rata kiri. Terus ngaturnya gimana? Ngaturnya teman-teman tinggal atur aja menjadi mata uang rupiah dalam format akuntansi. Pak, kok dalam dolar? Ya sudah, kita ubah lagi. Format angka custom. Rupiah. Akuntansi. Rupiah. Kok nempel lagi? Akuntansi. File. Setelan. Lokasi. Indonesia. Akuntansinya kok pakai dolar ya?
Akuntansi. Haruskah manual? Oke. Sik. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Oke. Sudah? Sudah rupiah? Iya. Kayaknya manual nih. Jadi pilih yang format akuntansi dulu ya. Format akuntansi. Sudah. Terus kan nanti jadi dolar. Nah, itu dirubah secara manual. Format angka custom. Nah, ininya diganti rupiah. Yang dolar-dolar aja diganti rupiah. Kenapa kok jadi manual ya? Dulu perasaan. Sudah. RP. Bisa. Terus format angka custom. Oke. Kamu tadi udah klik anu dulu ya? Akuntansi dulu, ini diganti akuntansi dulu. Oke dah, sekarang format custom. Coba. Ada nggak itu yang dolar-dolar? Nah, itu yang dolar-dolar ini. Pilih aja ini. Itu akuntansi ya? Boleh nggak ada nggak? Nah, yang bentar bawah-bawah yang kayaknya gini deh. Yang ini, oke. Cuman ininya klik. Nah, terus ininya diganti RP. Dolarnya diganti RP. Jangan semua. RP yang dolar-dolar itu dihapus. Diganti RP. Yang dolar dihapus, ganti RP. Udah. Oke, sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang di online sudah? Oke. Selanjutnya. Saya lupa, mata uang apa lagi? Oke. Format tanggal. Oke. Kita bisa masukkan tanggal dengan cara menyesuaikan dari tanggalnya. Biasanya kan kita nulis tanggal dua angka, bulan 2 angka, dan tahun 2 angka. Dengan pembatasnya bisa dash atau slash, garis lurus atau garis miring. Sekarang tanggal berapa? 30 apa?
September apa Oktober? Oktober ya? 10, terus tahun 25. Oke. Nah, oke. Sudah? Nah, kalau angkanya jatuh di sebelah kanan seperti ini, berarti itu sudah dianggap sebagai angka, sebagai angka, ya. Cuman kalau nulisnya seperti ini 10, 30, 25, ini dia pasti rata kiri. Ini kalau seandainya saya tarik ke bawah seperti ini, dia akan ngulang aja. Yang dirubah paling ya 2 angka belakangnya aja. Nah, oke, di di sel E2 masukkan tanggal sekarang, dan E3-nya tolong masukkan 10 hari ke depan. Berarti tanggal 9 dia, 9 November. 9, 11, 25. Sudah? Oke. Sudah, kita tarik ke bawah. Oke. Oke, sudah? Ya. Kalau sudah, tolong yang di kolom E, semuanya di kolom E, di copy, pindah ke F. Salin, paste. Oke. Jadi di kolom E sama kolom F itu ada kolom yang ada angka yang sama. Sudah? Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, biasanya kan penulisan tanggal, bulan, tahun itu bisa seperti ini yang pendeknya, versi pendek. Cuman berkaitan dengan kerapian, bisa nggak sih angka 9-nya itu angka-angka cuman 1 huruf, yang tanggalnya cuman 1 angka aja dijadiin 2, bisa nggak? Bisa. Oke. Bisa nggak kalau seandainya nanti bulannya itu nggak berupa angka, tapi bernama bulan dan dalam huruf, bukan angka. Nah, pengaturannya di mana teman-teman? Di sini tuh ada pengaturan yang langsung, nggak ada ya. Oke. Teman-teman bisa format di tanggal dan waktu custom. Oke, sudah? Oke, teman-teman bisa pilih di sini formatnya. Oke, oke. Saya pengen teman-teman masukkan tanggal 2 angka, bulan pendek disingkat, dan tahun 4 angka. Oke. Oke. Bulannya disingkat. Oke. Angkanya tanggalnya 2 angka. Tahunnya 4 angka. Sudah? Sudah tampil seperti ini kah? 2 angka, bulan di dalam singkat. Nah, biar rapi seperti ini nggak rapi juga sih, karena huruf V nggak sama. Nah, biar kita seperti ini, tampilannya seperti apa itu teman-teman bisa pakai format tanggal dan waktu custom. Nah, teman-teman pilih dulu format
awalnya, terus baru kita edit di atasnya. Harinya 2 angka, seperti ini. Terus bulannya, mau panjang atau pendek, itu bisa beli di sini. Bisa pakai angka kecil, bulan dengan awalan 0, bulan dalam singkatan, lengkap atau huruf pertamanya aja. Nah, kita pilih yang pendek. Nah, tahunnya pun demikian. Tahunnya bisa pakai 2 angka aja atau pakai lengkap. Tinggal terapkan. Oke. Kalau saya mau tanya, tanggal apa tanggal 19 Oktober 2029 hari apa ya? Teman-teman bisa ubah di kolom E menjadi nama hari. Aku nggak ada di sini. Tanggal dan waktu, terus pilih aja yang hari. Terapkan. Langsung muncul hari. Sudah? Nah, Pak, bisa nggak sih Pak di dalam kolom F itu sekalian aja biar nggak kepisah, eh, nama harinya juga digabung di situ. Bisa nggak? Bisa. Nah, caranya gimana? Ya sudah, teman-teman cari aja formatnya yang ada nama harinya. Nah, ini Selasa 5 Agustus 1930 tahun. Terapkan. Dah. Muncul deh seperti ini. Pak, bisa nggak bulannya dipendekin aja secara singkat? Ya, ya bisa. Caranya gimana? Teman-teman tinggal ubah tadi ya tanggal dan waktu custom, bulannya dipindah menjadi singkatan. Terus terapkan. Oke. Sudah? Hari, tanggal 2 angka, bulan pendek, tahun 4 angka. Udah? Udah. Apa? Kenapa? Yang ini hari aja. Nama hari. Tinggal itu dirubah aja menjadi, nah, itu di bawah ada Selasa itu, Selasa. Nah, oke, terapkan. Itu aja. Kok ada komanya? Komanya dihapus aja. Itu loh, koma Kamis tuh ada komanya. Dihapus aja format. Nah, koma dihapus. Oke, terapkan. Selesai. Kok Kamis semua? Hah? Harinya apa itu berarti kamu? Harusnya sih beda-beda. Coba di bawahnya. Enggak, B2, B2. E4, E3, E3, E3 tanggal berapa itu? E. Itu kan F. 9 Oktober. Bawahnya lagi. Oh, bentar. Coba di kolom apa? Diklik kolom E. Diklik kolom E, diklik. Oke, terus format tanggal tadi. Oke, custom. Oke. Ini hari. Udah. Oke, Selasa. Terapkan. Coba terapkan. Nah, kok Kamis ya? Bentar, coba sih lihat. Penasaran aku. Ini tanggalnya 30 Kamis. Ini kan 10 hari, bukan 9. Hari Minggu.
Kamis ya. 18 September. 19 September. Oh, 30 Oktober. Apa? 9 Oktober, 9 November. Oke, berarti ini seandainya 9 tanggal 9 November 11 dong berarti. Bentar. 11 oh kan berarti keliru. Mundur dong harinya. Ini dihapus aja. Ini dihapus. Oke. Dah. Yes. Di copy aja Ctrl C terus di Ctrl V. Malam Ctrl V. Dah, yes. Udah ganti hari di blok. Jadi hari pasti beda itu. Sebentar. Selasa. Oke. Loh. Oh, ini kan masih tanggal 9 Oktober. Apa tadi ada yang Pak? Nggak ada. Hah? Oke, yuk. Udah. Guys, aman. Udah. Oke, nah kan? Di blok aja. Oke, klik 2 kali ini. Klik aja 2 kali seharusnya dia langsung turun kok tuh. Nggak bisa ada. Oke, diklik 2 kali. Yang titik enggak. Nih, di blok dulu kami sama Minggu di blok. Kami sama Minggu. Oke. Terusnya ada titik kan? Titiknya diklik 2 kali. Oh. Sudah? Oke, kita lanjut. Habis tanggal, waktu. Kalau waktu, bentar, saya mau tanya. Antara jam sama menit itu pemisahnya titik 2 atau titik sekarang? Hah? Oke. Setahu saya dari dulu sampai waktu diajari waktu SD itu pakai titik 2, tapi nggak tahu kalau di Google itu kadang-kadang pakai tanda titik aja. Apakah ada perubahan? Saya pikir tidak. Oke. Jam itu kita masukkan sekarang jam berapa? 19.50 lebih 30 detik. Nah, sepanjang itu jatuhnya ke kanan berarti itu akan dideteksi sebagai angka oleh Oke, masukkan 10 menit lagi lah. 19 berarti 20 00 lebih 30. Oke. Sudah? Berhasil? Di sel G150 harusnya jam 20.30 lebih 30 detik. Sudah? Berhasil? Sama? Pak? 20.30. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan yang di online. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman.
Oke, jam waktu sudah. Nah, oke, kita bergeser ke sheet 2 ya. Ini kok saya keliru di sheet 5 ya, harusnya di sheet 1. Oke. Sekarang pindah ke sheet 2. Oke, sudah? Nah, di sheet 2 kembali diulang lagi, masukkan angka 1 sampai 70 di sel A1 sampai A70, berarti A1 sampai 70. 70. Sudah? Nah. Oke. Di kolom B, masukkan angka 5 dan di B2 angka 10. Lakukan hal yang sama dengan menarik sampai ke sel B70. Oke. Sudah? Oke. Sudah? Ya, sudah? Nah, kalau sudah, seperti yang saya sampaikan tadi, spreadsheet itu perangkat lunak yang digunakan mengolah angka. Nah, mengolah angka itu seperti apa? Kalau tadi teman-teman bisa lihat, kita masukkan angka di sel baris pertama dan baris kedua, selanjutnya baris-baris selanjutnya itu bisa diprediksi diolah angkanya sehingga berurutan sesuai dengan pola yang ada di baris satu dan baris kedua. Nah, selain itu kalau mengurutkan seperti tadi, Google Sheets itu juga bisa mengolah angka dengan operasional bilangan. Operasional bilangan itu apa ya? Matematika ada penjumlahan, terus pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dasarnya itu. Nanti pengembangannya bisa pangkat, bisa ln, bisa sin, ini nggak ada sapidol. Oke, baiklah. Nah, kalau lambang bilangan dari penjumlahan itu apa? Tanda plus. Terus pengurangan? Hah? Garis ya, garis. Terus kalau perkalian? X ya, ke huruf X. Nah, silang. Kalau pembagian? Titik 2 atau garis miring. Ya, oke. Per. Ya. Tapi umumnya titik 2. Nah, kalau di operasional matematika kalau ada tambah, ada kurang,
ada tambah, ada kurang, ada bagi, dan ada yang namanya apa? Kali. Nah, ini operasional bilangan di matematika, tapi tidak di Excel. Di Excel untuk penjumlahan tetap sama plus, pengurangan tetap sama minus atau kurang, dash. Kalau pembagian pakai slash, garis miring, ya. Dan perkalian pakai bintang atau star seperti ini. Nah, yang namanya operasional bilangan, agar Excel atau spreadsheet itu tahu bahwa ini adalah pengolahan operasional bilangan, teman-teman diminta untuk memasukkan lambang bilangan lambang plus dulu atau sama dengan. Contoh seperti ini. Teman-teman mau melakukan penjumlahan 2 tambah 3. Berarti teman-teman masukkan tanda sama dengan dulu, ya. Terus masukkan angka 2 dan tambah 3. Nah, kalau seperti ini, itu langsung diolah, keluarnya bukan 2 tambah 3, melainkan angka 5. Oke. Bentar, ini jangan tumpah dulu. Demikian juga untuk perkalian. Kalau perkalian, katakanlah 4 kali 5. Nah, berarti sama dengan 4 bintang 5. 20. Oke. Sudah? Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, hasilnya gimana? Oke. Kalau tadi di kolom B itu bisa 5, 10, 15 ya. Karena pola bilangannya itu ada selisih 5 antar baris ya. Sedangkan di C itu dia ngulang 5, 20, 5, 20, 5, 20 kayak huruf tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimasukkan di sini bukan angka, melainkan persamaan. Sama dengan 2 tambah 3 dan sama dengan 4 kali 5. Demikian juga di bawahnya, dia akan tetap 2 tambah 3, 4 kali 5, 2 tambah 3, 4 kali 5. Sehingga itu yang membedakan kalau kita masukkan angka, persamaan itu bisa beda. Oke. Nah, kemudian di kolom D, operasional bilangan itu tidak hanya angka aja yang bisa dimasukkan, tapi juga perpaduan antara angka dengan sel maupun sel dengan sel. Contoh, ya. Oke. Meskipun ini adalah perkalian, tapi ini hasilnya sudah keluar, yaitu 5, angka 5. Jadi, dia akan dibaca sebagai angka 5 kalau dalam operasional bilangan nanti. Nah, di kolom D, coba lakukan penjumlahan antara. Oke. Kolom sel B1, teman-teman masukkan tanda plus, terus klik B1, oke. Ditambah 10. Oke. Sudah? Nah, kemudian enter. Jangan otomatis dulu. Nah, sedangkan di kolom D2 itu adalah penjumlahan antara sel B2 dan C2. B2 ditambah C2. Oke. Kalau yang tadi, yang di sel D1 itu adalah operasional bilangan penjumlahan antara sel dengan angka, sedangkan di sel D2 itu adalah penjumlahan antar dua sel. Oke.
Terus kita tarik. Nah, oke. Nah, di sel ganjil di baris yang ganjil itu penjumlahannya pasti antara penjumlahan di B dan tambah 10. Nah, karena ini di baris 3, maka dia akan nyari di B3 ditambah angka 10. B3-nya angka 15 ditambah 10 berarti 25. Demikian juga dengan di sel yang genap, yang 70. 70 ini merupakan penjumlahan antara sel B70 sama C70. Hasilnya adalah 350 tambah 20 sama dengan 370. Oke. Sudah. Berhasil semuanya? Aman? Pak mau tanya, Boleh. Siapa ini yang tanya? yang di kolom D1 itu gimana Pak tadi? Mohon maaf. Oke. Yang di kolom yang di sel D1 bentar. Bentar, suaranya dihitung dulu. Oke, ya. Yang di sel D1 itu merupakan penjumlahan antara sel B1 ditambah dengan angka 10. Jadi kalau yang di 1, yang ganjil, baris ganjil itu merupakan penjumlahan antara sel dengan angka. Jadi plus B1 tambah 10. Atau pakai sama dengan B1 tambah 10. Seperti sudah. Tadi yang tanya siapa? Sabisa. Siapa itu yang tanya ya? Iya Pak, saya. Makasih Pak. Oke. Oke. Dalam rumus narik tadi, itu selnya itu berubah-ubah ya. Kalau ke bawah dia akan ditarik ke bawah itu barisnya akan berubah. Kayak B8, C8 barisnya akan turun menyesuaikan dengan arah baris. Bisa nggak sih Pak kalau seandainya saya narik, oke, tapi ada satu sel yang tetap barisnya. Jadi saya pengen ini melakukan penarikan mulai di kolom ini itu adalah yang di kolom D ditambahkan dengan sel A1 yang bawahnya nggak berubah, tetap A1 kecuali yang D ini, D-nya 30. Jadi kalau seandainya saya narik ini ya, tambahkan kolom sel D1 ditambah dengan A1. Nah, kalau ini saya tarik itu semuanya akan berubah menjadi sel D2 tambah A2. Yang sini D3 tambah A3. Bisa nggak sih Pak seandainya nariknya itu ini tetapnya di A1, bukan A3, A4, A60, 70. Bisa. Caranya gimana? Dengan cara kita minta untuk yang di A1 ini berhenti atau diem di A1. Caranya gimana biar diem? Ya, kita kasih uang. Ya, kalau dikasih uang, kebetulan ini kan dari luar negeri, dia maunya pakai dolar. Jadi di satunya itu kita kasih dolar sebelumnya. Nah, jadi D1 ditambah A dolar 1. Nah, oke. Ntar ketika ditarik semuanya akan berubah menjadi yang D-nya ini pindah jadi D2 tapi A-nya tetap A1. Teman-teman bisa lihat sampai baris ke-70 tetap A1-nya tetap kecuali D-nya. D-nya berubah baris ke-70 tapi A-nya enggak tetap. Oke.
Sudah? Sudah? Oke. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Eh, eh, Oke. Tambah, kurang, bagi. Bagi. Kayaknya kalau bagi sama ya. Bagi kalau di kolom F teman-teman bagi aja 2 antara kolom E dengan dibagi 2. Jadi di kolom F ini E1 dibagi 2, dibagi 2. Oke, dah. Isi otomatis oke. Nah, biar kelihatan rapi komanya ditambahkan menjadi 2 ya Allah. Lupa. Oke. E1 dibagi 2. Dah. Oke. Seratus 80 berarti 200. Persamaan bilangan itu yang teman-teman tahu ada apa aja ya? Tanda persamaan. Selain sama dengan. Ada yang lain lagi kah? Ada yang pernah dengar lebih besar dari dan lebih kecil dari? Nah, kalau lebih besar dari itu yang gimana? Oke. Oke. 5 sama 7. 5 sama 7. 5 sama 5 berarti di sini tandanya apa? Sama dengan. Sama dengan. Oke. Kalau 5 sama 7. Apa yang kiri? Cucunya. Tanda runcingnya.
Oke, lebih kecil 5 lebih kecil daripada 7. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau 10 sama 7 lebih besar dari dah. Oke. Pernah dengar kata-kata logika? Jika ada api maka panas ya. Jika bermain air maka basah. Mendung tak berarti mendung nggak hujan. Ya. Kalau ada air itu jadi langit berarti itu hujan. Oke. Nah, oke. Sebelum ke situ saya lupa ya. Oke, kalau teman-teman saya minta untuk menjumlahkan dari di kolom G itu merupakan penjumlahan dari kolom A tambah kolom B tambah kolom C tambah kolom D tambah kolom E tambah kolom F. Teman-teman bisa melakukan tambah F tambah E tambah D tambah C tambah B. Sudah ya? A nggak ada ya? A ya? Oh, ada A. Oke. Nah. Oke. Sudah? Sudah. Di kolom G merupakan jumlahan dari kolom A tambah kolom B tambah kolom C tambah kolom D tambah kolom E tambah kolom F. Ya kalau penjumlahannya cuma 5 angka seperti ini, 5 kolom sih lebih gampang. Tapi kalau seandainya teman-teman diminta untuk menjumlahkan dari baris 1 sampai baris 70 itu cukup effort. Nah, biar tidak terlalu effort banyak, Google Spreadsheet itu menyediakan yang namanya function ya. Fungsi adalah pakai yang namanya formula rumus atau fungsi, lupa saya, fungsi pakai fungsi penjumlahan yaitu sama dengan sum ini otomatis langsung dia dibuatin sum antara G1 sampai G70. Sum kurung buka G1 sampai G70. Enter. Udah. Itu merupakan jumlahan antara sel G1 sampai G70. Nah, oke. Sum adalah fungsi untuk penjumlahan. Fungsi penjumlahan entah itu dalam baris maupun kolom. Ya. Selain sum, yang sering dipakai adalah max. Kalau max apa? Max mencari nilai tertinggi. Kalau min mencari nilai terendah. Kalau apa? Average. Oke, rata-rata. Ada lagi yang sering dipakai mungkin? Sum, max, min, average. Oke. Mungkin kalau teman-teman pakai if bentar lagi if. Nah. Oke.
Di kolom F tolong dicari nilai terendah. F71 cari nilai terendah dari kolom F. Berarti min blok aja F1 sampai F70. Nilai terendahnya adalah 8. Oke. Yang kolom E tolong dicari average-nya, rata-ratanya. Tinggal masukin average, average. Oke. Kolom E average, kolom F terendah, kolom G penyebelasan. Sudah? Nah. Min, max, average, sum, sudah. Average, sum, sudah. Nah, saya ingin mengelompokkan di kolom H, teman-teman mengelompokkan angka yang di bawah 100 itu sebagai kategori kecil. Dan kalau di atas, jangan 100, 500 lah. 500 itu kecil, di atas 500 besar. Nah, dan untuk mengelompokkan tersebut, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya if. Ya, sama dengan if, kurung buka, ya. Nah, ekspresi logika. Oke. Logikanya gimana? Kalau nilainya di kolom G1, oke, lebih kecil dari 500, nah, lebih kecil ya, termasuk 500 lah, berarti G1 lebih kecil sama dengan 500 juga ya. Maka, oke, kalau emang benar di kolom G1 itu lebih kecil dari 500, nilainya harus apa? Harus ngomong apa? Berarti kita jawab kecil. Kecil. Nah, selain itu, kalau dia selain di bawah dari 500 atau sampai 500, maka nilainya apa? Berarti pasti besar. Oke. Setelah itu dikurung tutup. Oke. Silakan di enter. Adakah yang error? Error. Yes. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Excel, Google Spreadsheet itu hanya bisa mengolah angka. Di sini ada kecil besar. Mereka spreadsheet tidak bisa mengidentifikasi ini apa. Biar kita sampaikan ke spreadsheet bahwa ini adalah huruf atau teks, kita apit dengan tanda petik 2 ya. Tanda petik 2 di antara kecil, oke. Kecil, dan kata besar itu diapit dengan 2 tanda titik. Bukan titik ganda, titik 2. Oh, kok titik ganda? Petik. Allah, petik ganda. Dah. Nah, kalau sudah secara otomatis dia akan narik ke bawah. Nah, pasti yang nilainya 500, nilainya besar. Kebetulan di sini nggak ada 500 ya. 457. Gitu. Ya. Oh. Oke. Oke, di kolom I, teman-teman. Kolom I, kalau nilainya di bawah 500, maka kecil. Kalau 500 sampai 700,
sampai 1000, maka 1000 sama dengan sedang. Sedangkan di atas 1000 itu besar. Oke. Ini silakan dikerjakan di kolom I, ya. Kolom I dengan mengacu nilai pada kolom G. Ya. Ini ketentuannya. Kok lebih besar dari lebih kecil dari 500. Oke. Lebih kecil daripada 500, maka kecil. Kalau 500 sampai 1000 sedang. Lebih dari 1000 maka besar. Yuk. Dalam satu kolom. Oke. Ada yang gagal? Yang di online gagal? Oke. Kurang dari 500 kecil, 500 sampai 1000 sedang, lebih dari 1000 besar. Oke. Tes yang di online. Halo. Tes 1, 2, 3. Pak. Oh ya, benar. Udah Halo. kelihatan. Oke. Oke. Sudah sukseskah yang di online? Tadi yang kolom H ngapain ya? Oh, H. Di kolom H. Oke, pakai rumus if. Kalau nilainya di bawah 500, maka itu termasuk kecil. Nah, ini yang masih kolom H ini. Kamu udah ngerjain kolom I. Sudah berhasil belum? Bentar. Maju dikit. Thank you. Udah. Ya, jelas. Oke, jelas. Salah. Oke. Oke. Jelas salah. Sedang. Bisanya kecil. Toh. Kecil sama besar. Kalau sedang ya gimana? Tuh. Oke. Ya, ini kan untuk yang kecil ya. Terus ada kalau yang kamu ngerjain di mana ini? Di kolom I. Oh, kolom H, oke. Di kolom H tadi kan cuma ada 2 ketentuan, kecil sama besar. Nah, sedangkan ini ada 3. Nah, berarti rumusnya pertama awalnya sama, if kurung buka, G1, nah, kurang dari 500, kan 500 toh, 500, kurang dari 500, sedangkan 500, maka titik koma, kalau benar berarti kecil, ya kan? Kecil. Pakai tanda petik juga. Oke. Nah, sekarang kan pilihannya tinggal kalau salah gimana, ya kan? Nah, kalau salah ternyata masih ada 2 pilihan juga, berarti pakai if lagi. Jadi titik koma kan titik koma dulu. Nah, ini kalau salah pakai if lagi, if kurung buka. Nah, sekarang kalau G1 lebih kecil sama dengan 1000, lebih kecil dong, lebih kecil dari 1000. Nah, oke. Titik koma. Kalau benar lebih kecil dari 1000 berarti apa? Sedang dong. Antara 500 sampai 1000 kan. Terus berarti sedang. Nah, titik koma. Selain itu berarti
di luar angka lebih kecil dari 500 sama lebih kecil dari 1000. Ini kan menjelaskan kalau kurang dari 500 maka nilainya kecil. Kalau lebih besar dari 500 tapi kurang dari 1000 berarti sedang. Selain itu, iya udah. Nggak usah, itu langsung aja. Loh, nggak usah, langsung jawabannya, Bob. Enggak, titik koma, kan besarnya belum masuk. Nih, langsung aja besar. Nah, oke. Besar. Titik. Oke. Ini kurang tutup. Nah, oke, udah. Oke. Sedangnya kok nggak ada, ya. Kan ada sedang. Nah, deh. Ini penjelasannya ya. Tampilan. Permulaan. Nggak semua sih. Nah, ini tadi kan bilangnya kan kalau ini kondisinya ini, kalau G1 lebih kecil dari 500 maka jawab benar makanya kecil. Kalau salah gimana? Ya, berarti pasti besar lah. Karena di atasnya 500. Kalau benar itu pasti di apa? Iya, kalau salah berarti enggak. Kalau ini pertama adalah kalau kurang dari 500 maka kecil. Iya. Nah, kalau salah gimana? Ini kan harusnya jawaban untuk salah ya. Iya. Nah, kalau jawaban salah, ternyata masih ada pernyataan. Jadi kita bikin if lagi. If jika kalau di atasnya 500 tapi kurang dari 1000 maka dia sedang. Selain itu berarti kan kalau salah ini nggak masuk, ini nggak masuk, berarti dia kan pasti cari jawaban yang salah. Ini. Berarti apa namanya jawaban benar sama jawaban salah itu beda if lagi, Pak? Karena numpuk, kan ada 3 kondisi. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang berhasil? Ya. Yeah. Oke, 500 sedang. Oke, basnya. Oke, 35 kurang dari 5 kecil. Oke. Kalau seandainya 1000 itu termasuk apa? Enggak dong. Kalau 500 sampai 1000. Sedang kan? Kalau lebih besar dari 1000 berarti? Kalau lebih besar dari 1000 berarti? Besar. Coba iki. Iki katakanlah ini salah satu aja dikali 1000. Error. Kenapa error? Oke, itu ini kan masih H. Jadi itu jangan yang itu dulu. Ini yang H itu masih 2 kondisi aja. Ini dihapus saja dulu. Oke, terus. Dah, oke. Hapus. Nah. Oke, bentar. Jangan. Nah, itu rumusnya belum lengkap itu. Nah, ini tanda kurungnya dihapus dulu. Nah, ini kan tentunya di sini. Kalau ini kan kondisi, kan harusnya if ya. Fungsi if kurung buka, ekspresi logikanya adalah kalau G1 kurang dari 500. Kalau memang benar dari 500 maka jawabannya adalah kecil. Ini adalah jawaban jika benar. Kecil. Terus titik koma lagi. Gimana kalau jawabannya salah? Ternyata dia tidak di bawah 500, tapi di atas 500, maka jawabannya adalah besar. Tulis besar. Kan tanda petik.
Tanda petik. Tanda. Oke. Tutup. Tanda petik dulu. Oke, udah kecil deh. Di copy ke bawah. Langsung aja. Sama-sama. Bentar. Ya, oke. 2 kali. Oke. Udah. Oke. Sudah berhasil. Oke. Bentar ya. Coba ya. Bentar. Ini tak ganti 1000. Apa nih? True. Kecil. Besar. Nami. Kenapa? Coba klik. Karena kecil sama besar ini Excel nggak apa Google Sheet nggak tahu kecil itu apa besar itu apa, jadi harus dikasih tanda petik. Tanda petik ini, jadi tanda petik ini petik gandain dulu, terus kecil petik tutup. Nah, ini untuk mengatakan sama Excel bahwa ini adalah kata bukan angka, termasuk itu besar. Dah. Enter. Bukan. Just salah berarti. Salah. Harusnya bertingkat. Kalau bertingkat, if-nya berarti nambah lagi. Iya. Ini kan if I1 kurang dari 500. Ini kalau jawabannya benar loh. Nah, kalau ini salah kayak gimana? Kalau salahnya kan tadi salahnya itu berarti di atas 500. Ya. Berarti jawabannya besar. Kenapa kok salah kan ini? Udah besar. Wis, enter. Nah, itu kalau pernyataan cuma 2. Pernyataan 3 berarti kan kurang dari 500 berarti kecil. Selanjutnya apa? Kalau antara 500 sampai 1000, 500-nya kan sudah diambil ini. Sekarang tinggal nentuin yang di bawah 1000. Kalau di bawah 1000 berarti sedang. Selain itu berarti besar. Nah, iya. Berarti if-nya 2 kali. Ini yang di mana? Di I ya? Iya. Di I. Coba I. Salah. Coba I. Bukan ini. Rumus ini. Yang I. Nah. I. Oke, I. Nah, ini kan jangan langsung besar. Sedangnya belum masuk. Berarti ini kamu tambahin lagi. 1 lagi if. Jika if. Ya, itu yang saya maksud. Nah. Ini kurang if lagi. Dah ya kan? Coba. Masukin. Yuk. Yang di online sudah berhasil kah? Halo, yang di online. Wah, pakai 1000. Kalau sampai 1000 ya? Sama dengan. Yang online sudah tidur semua kah? Udah selesai? Masuk ke mute lagi. Tes 1, 2, 3. Tes. Emang kecil ya. Kok ngantuk nih Kak mulai dah? Iya, Pak. Musik pelan. Sudah ada yang gagal? Oke.
Ya, kita bahas ya. Berhasil nggak kamu? Hah? Ini masih cepat 2. Iya, Saya sudah. berhasil Pak, tapi monitor saya Wes, kesenggol paling. Oh. Ha. Dah. Oke ya. Oke, rumusnya sama dengan if jika G1 kurang dari 500 maka kecil. Oke. Titik koma. Jawabannya kalau seandainya kurang dari lebih besar dari 500 berarti kan ada 500 bisa 1.200. Jawabannya di sini. Cuman di sini pun masih dibagi lagi yaitu kalau antara 500 sampai 1.000 itu dia jawabannya adalah sedang. Selain itu di atas 1.000 baru dia besar. Berarti kita buat lagi kondisi lagi yaitu if jika kurung buka G1 ya G1 lebih kecil atau sama dengan 1.000. Pak, itu kok nggak 500 sampai 1.000? Kenapa? Karena 500-nya sudah ngikut sama yang kecil ini. Jadi kita nggak bahas lagi. Pasti deh kalau di bawah 500 pasti dia bilangnya kecil. Nah, kalau di bawah 1.000, di atasnya 500, berarti kan 501 sampai 1.000, sampai 1.200, dia akan nyari yang ini. Nah, kita kondisikan lagi. Kalau di atas 500, terus di bawah atau sama dengan 1.000, maka dia adalah sedang. Selain itu, maka besar. Oke. Enter. Dah. Selesai. Pun toh kalau seandainya ini saya rubah menjadi 1.000, maka di I harusnya sedang. Bukan NA, bukan besar. Oke. Selanjutnya, di kolom J, seperti ini. Kalau seandainya di kolom I kurang dari 250, maka dia ini. Kalau 250 sampai 500 kecil. 501 sampai 750 maka dia sedang. 751 sampai 1.000 dia besar. Di atas 1.000 dia luar biasa. Oke. Silakan dikerjakan. Ada yang berhasil? Ada yang pusing? Oke. Kalau pusing nanti bisa dibawa oleh pulang aja. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Pertanyaan nih nanti buat. Oke. Sip. Ada pertanyaan kah? Sebelum saya akhiri. 30 sampai Google Sheet. Yang di online aman? Online. Kamu siapa? Safira, kamu pindah ke kelas Safira Sobo. Pakai H. Safira Dewi Larasati. Dulu reguler. Oke. Udah? Udah ya? Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di logout yang di online. Halo. Nggak kedengeran. Iya, Boy. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi.